Nah, pada saat lalu kita dikejutkan ya dengan cerita Cak Lontong, bahkan masyarakat pun juga terkaget-kaget setelah mendukung Ganjar Pranowo. Cak Lontong itu mengaku sepi job dan bahkan ada beberapa job yang di-cancel karena dukungan Cak Lontong kepada Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD pada saat lalu. Ya, kalau kita lihat Pilpres yang lalu itu sangat wow sekali lah. Semua cara dilakukan demi apa? Demi pemenangan calon tertentu. Dan bahkan kalau kita lihat pada saat lalu itu, ya setidaknya khususnya di TikTok itu rata-rata semua mendukung pasangan calon 02. Dan ketika ada artis-artis lain yang mendukung Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD, ya seperti halnya Cak Lontong. Cak Lontong bahkan mengaku sepi job dan bahkan banyak job-job yang di-cancel secara sepihak dan lain sebagainya. Dan akhirnya saat ini, setidaknya Cak Lontong saat ini menjadi komisaris. Wah, komedian Lis Hartono atau yang biasa disapa Cak Lontong kini resmi menduduki posisi komisaris di PT Pembangunan Jaya Ancol. Memang seperti itu, dan akhirnya Cak Lontong bisa tersenyum lah karena pada saat lalu banyak job-job yang tercancel dan lain sebagainya. Cak Lontong juga menurut saya juga mempunyai kualitas lah sehingga menduduki di komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol, dan pastinya juga tidak sembarangan ya ditunjuk Cak Lontong, apalagi kalau kita lihat Cak Lontong lulusan dari ITB ya. Kalau kita lihat pada saat lalu, cerita Cak Lontong sempat sepi job setelah mendukung Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD di Pilpres 2024. Memang di sini ya pentingnya berbicara demokrasi, tetapi ketika ada salah satu artis yang mendukung pasangan calon tertentu, tiba-tiba ada di cancel dan lain sebagainya. Menurut saya itu juga sangat lucu sekali karena memilih calon pemimpin itu dijamin oleh undang-undang dan itu adalah hak demokrasi bagi setiap warga negara Indonesia. Tetapi kenapa pada saat lalu ada cerita-cerita seperti ini? Seharusnya cerita-cerita seperti ini tidak ada dong. Kalau misalkan semuanya berprinsip kepada demokrasi, seharusnya hal-hal seperti ini tidak ada. Entah mendukung pasangan calon 01, 02, 03, ya seharusnya diterima secara lapang lah, dan seharusnya tidak berpengaruh ya kepada job ya. Apalagi juga Cak Lontong. Cak Lontong itu komedian, bukan pejabat negara, bukan menteri, pada saat lalu juga bukan komisaris BUMN dan lain sebagainya, tapi berpengaruh kepada job-jobnya. Ini kan juga sangat lucu sekali. Nah, kalau kita lihat dari cerita Cak Lontong pada saat lalu, yaitu mengaku sempat sepi job usai menyatakan dukungan ke pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Cak Lontong memberikan dukungannya ke Ganjar Pranowo dan Mahfud MD untuk bertarung di pemilihan presiden 2024. Ketika saya mendukung dan mengantar Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD ke KPU, seminggu berikutnya job saya di-cancel semua, kata Cak Lontong di tayangan Ruang Sahabat kanal YouTube Mahfud MD pada 29 Maret yang lalu. Beberapa pihak yang sudah melakukan pembayaran di muka bahkan ikut membatalkan tawaran pekerjaan yang telah diberikan ke Cak Lontong. Yang sudah DP memberikan uang muka tetap di-cancel juga, ucap Cak Lontong. Cak Lontong sempat berkelakar, meski harus sepi job minimal masih mendapatkan penghasilan dari sejumlah pembayaran uang muka dari tawaran yang sudah dibatalkan itu. Nah, dari sini saya juga penasaran sih, kira-kira komentar-komentarnya itu seperti apa? Apakah banyak yang setuju? Apakah gimana ya? Dari Ken Safitri boleh tanya, prestasi Cak Lontong itu apa ya, terutama dalam bidang pengembangan properti? Ya seperti halnya kalau kita lihat saat ini ya, misal dari menteri-menteri Pak Prabowo, misal dari Raffi Ahmad, kira-kira prestasinya apa juga? Raffi Ahmad misalkan menjadi utusan dari Pak Prabowo Subianto, ya menurut saya juga tidak ada. Komedian juga tidak lucu, artis serba nanggung dan lain sebagainya, menurut saya juga tidak ada ya. Tetapi ya memang dipilih, berarti menurut Pak Prabowo Subianto, Raffi Ahmad memiliki kelebihan tertentu, yaitu menurut pandangan dari Pak Prabowo. Dan seperti halnya Bahlil Lahadalia misalkan menjadi Menteri ESDM, ya kemungkinan punya background pernah menjadi pengusaha batubara dan lain sebagainya. Ya, jadi menurut saya pastinya ada kalkulasi tertentu lah dari Pak Pramono Anung memilih Cak Lontong sebagai komisaris PT Ancol. Ya, pastinya ada kalkulasi tertentu. Tidak mungkin dong tiba-tiba langsung memilih Cak Lontong sebagai komisaris. Dari sini dikomentari oleh
Andri, Cak Lontong seniman, apa salahnya mengawasi Ancol yang merupakan wahana hiburan? Kedua, beliau lulusan ITB, ada yang masih ragu dengan kualitasnya. Dah lah, nggak respect lagi. Kalau dia ngerasa pantas-pantas aja dan berhak, karena katanya udah ngorbanin kontrak ketika memihak calon. Ya udah silahkan. Tapi buat gua, bagi-bagi jabatan adalah big no. Semua harus pakai kompetensi. Dan pendukung paslon bukan kompetensi menduduki jabatan publik. Semua juga gitu. Emang gak ada bedanya sih. Jadi di Indo itu memang lebih baik jadi jurkam atau tim sukses, lebih gampang dapat kerjaan daripada harus capek-capek sekolah mahal nggak dipakai. Wajar sih namanya juga ketua tim ses, tapi ini nggak boleh disebut sebagai bagi-bagi jabatan. The Gadrun and the Badrun bersabda bagi-bagi jabatan itu cuma ada pada Mulyono. Kalau Pram, Dul kagak. Artis yang paling bener kayaknya cuma Duta Sheila on Seven. Di saat para artis berlomba-lomba jadi pejabat publik, dia malah ikutan ronda malam di RT-nya. Ya seperti itulah. Jadi memang ada pro dan yang kontra ya. Menurut saya juga sangat wajar sekali. Tetapi ya kalau misalkan tim sukses, misalkan dipilih menjadi komisaris dan mempunyai kualitas, menurut saya juga tidak masalah ya. Tidak masalah menurut saya. Apalagi kalau kita lihat di kepemimpinan Pak Prabowo, waduh, ya Anda tahu sendiri lah. Bahkan kalau kita lihat pada saat lalu Cak Lontong juga mengaku di blacklist cuma karena beda pilihan capres. Ini kan sangat wow sekali lah. Cak Lontong mengungkap pendapatnya tentang politik di Indonesia. Politik kita ini tidak profesional pelakunya menurut saya, ujarnya dalam video yang dibagikan akun X Tugiman pada 30 Maret. Cak Lontong mengatakan pendapatnya itu ketika berbincang-bincang bareng Mahfud MD dan para pendukung pada pemilu 2024. Dari Tugiman, belajar dari saya Cak Lontong, politik di sini tidak profesional pelakunya. Cak Lontong mendukung pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Mahfud, bahkan mengantarkan saat ke KPU. Sayangnya politik di Indonesia masih sangat subjektif hingga Cak Lontong dimusuhi karena pilihannya beda dari yang lain. Saya sebagai warga kan punya hak konstitusi, tetapi ketika saya menggunakan hak saya, kok saya dimusuhin, tutur Cak Lontong. Kan aneh, buat saya itu nggak profesional. Ini namanya baperan tambahnya. Bukan hanya dimusuhin, Cak Lontong sampai kehilangan pekerjaan atau bisa dibilang kena blacklist. Job saya di cancel semua, bahkan ada yang sudah DP tetap di cancel, ungkap Cak Lontong. Seperti itulah, semoga saja kedepannya pada Pilpres 2029 misalnya, pemilu Pilkada 2029, semuanya itu setidaknya bisa saling menjaga hak-hak dalam berdemokrasi lah. Entah memilih siapapun seharusnya tidak berpengaruh kepada pekerjaan ya, kecuali pejabat-pejabat publik yang menggunakan fasilitas-fasilitas negara seharusnya netral. Tetapi kalau masalah yang lainnya menurut saya sih tidak masalah karena dia bukan pejabat publik, tidak memakai fasilitas-fasilitas negara, dan menurut saya itu mempunyai kedudukan yang sama, yaitu memilih siapapun seharusnya tidak masalah lah. Ya untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.